Malam itu setelah berhasil keluar dari penjara, Jakawira dan para tahanan bersembunyi di hutan. Rakyat desa datang membawa makanan, obat-obatan dan pakaian sederhana. Meski tubuh Jakawira penuh luka, semangatnya tidak padam. Justru dari luka itu, rakyat melihat keteguhan yang membuat mereka semakin percaya. Hari-hari berikutnya, hutan menjadi markas rahasia. Setiap malam, rakyat datang diam-diam membawa kabar, senjata sederhana, bahkan kuda curian dari prajurit Ki Suradipa. Para pemuda berlatih menggunakan bambu sebagai tombak, para ibu menyiapkan makanan dan obat, sementara anak-anak mengintai pergerakan prajurit. Hutan itu kini dipenuhi bisikan harapan. Di tengah api unggun kecil, Jakawira berbicara kepada mereka. Suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Ia berkata bahwa mereka bukan pemberontak, melainkan rakyat yang menuntut keadilan. Mereka tidak ingin kekuasaan, hanya ingin hidup tanpa ditindas. Kata-katanya membuat semua orang menunduk. Sebagian meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya mereka merasa memiliki pemimpin sejati. Sementara itu Ki Suradipa semakin kalap. Ia mengirim utusan ke kota, meminta bantuan pasukan tambahan. Ia juga menyebarkan fitnah bahwa Jakawira adalah penjahat yang ingin merampas kekuasaan. Namun rakyat tahu siapa yang sebenarnya mereka percayai. Fitnah itu justru membuat lebih banyak orang bergabung dengan perlawanan. Pertempuran pertama terjadi di ladang gandum dekat sungai. Pasukan Ki Suradipa datang untuk merampas hasil panen. Tapi kali ini rakyat sudah menunggu. Dengan bambu runcing dan jebakan sederhana, mereka berhasil membuat prajurit mundur. Sorak-sorai rakyat menggema, dan kemenangan kecil itu menjadi kobaran semangat. Namun kemenangan itu membuat Ki Suradipa murka. Ia mengerahkan seluruh pasukannya, berniat menghapus perlawanan sampai ke akar. Desa Tirto Agung berubah menjadi lautan ketakutan. Rumah-rumah dibakar, ternak dirampas, banyak rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Tapi semangat perlawanan tidak padam. Justru semakin banyak desa sekitar yang ikut bergabung, mendengar kabar keberanian Jakawira. Di tengah semua itu, identitas Jakawira semakin misterius. Beberapa orang berbisik bahwa ia bukan rakyat biasa. Gerakannya seperti ksatria, cara bicaranya seperti bangsawan. Tapi Jakawira selalu merendah, mengatakan bahwa ia hanya seorang bawahan yang ingin membela kebenaran. Malam menjelang pertempuran besar, rakyat berkumpul di hutan. Obor menyala, wajah mereka tegang namun penuh keyakinan. Jakawira berdiri di depan mereka. Ia berkata bahwa besok akan menjadi hari penentuan. Mungkin banyak yang akan gugur, tapi pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Ia menegaskan, lebih baik mati bermartabat daripada hidup diperbudak. Kata-katanya membuat semua orang berteriak serentak, hidup rakyat. Hancurkan penindas! Sementara itu di rumah besarnya, Ki Suradipa duduk gelisah. Meski ia punya banyak prajurit, hatinya diliputi rasa takut. Ia tidak pernah benar-benar memahami kekuatan rakyat. Ia hanya tahu cara menindas, tidak pernah tahu cara memimpin. Dan kini, ia berhadapan dengan seorang pria misterius yang mampu mengguncang kekuasaannya hanya dengan keberanian. Di ujung malam, Jakawira duduk sendirian menatap bintang. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ia tahu, peperangan besok akan menguji segalanya. Bukan hanya keberanian rakyat, tapi juga rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Karena cepat atau lambat, mereka akan tahu bahwa dirinya bukan sekadar seorang buruh. Ia adalah raja mereka, yang rela turun ke bawah demi melihat sendiri penderitaan rakyatnya. Namun untuk saat ini rahasia itu tetap harus tersimpan rapat. Yang terpenting adalah kemenangan esok hari. Fajar menyingsing dengan langit berwarna merah darah. Kabut tipis menyelimuti ladang gandum di tepi sungai, tempat yang akan menjadi saksi pertempuran besar. Rakyat desa Tirto Agung sudah berkumpul sejak malam. Mereka membawa bambu runcing, sabit, kapak kayu, bahkan batu yang mereka kumpulkan di karung. Wajah mereka tegang, namun sorot mata mereka penuh dengan keberanian. Di sisi lain, pasukan Ki Suradipa berbaris rapi. Baju besi berkilat, pedang terhunus, dan tombak teracung ke udara. Jumlah mereka jauh lebih banyak, hampir 3 kali lipat dari rakyat desa. Dentuman jenderang perang terdengar, menandakan pasukan siap menyerang. Ki Suradipa duduk di atas kudanya yang besar, memandang ke arah rakyat dengan senyum sinis. Ia yakin perlawanan itu akan mudah dipadamkan. Namun jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa gentar yang tak bisa ia tolak. Jakawira berdiri paling depan. Pakaian lusuhnya berkibar ditiup angin pagi. Ia menatap rakyatnya satu persatu lalu mengangkat tangan. Suaranya lantang meski tanpa pengeras suara. Saudara-saudaraku, hari ini kita berhadapan dengan pasukan yang ingin merampas hidup kita. Mereka punya pedang, kita hanya punya bambu. Mereka punya baju besi, kita punya keberanian. Ingatlah, bukan senjata yang menentukan kemenangan,
Tapi hati yang tidak pernah menyerah, sorak-sorai rakyat menggema. Obor terakhir dipadamkan dan mereka maju dengan teriakan lantang. Pertempuran pun pecah, suara logam beradu dengan kayu. Teriakan bercampur dengan jeritan, tanah becek oleh darah. Rakyat berlari menyerbu dengan bambu runcing, menancapkan ke arah prajurit yang datang. Sebagian jatuh, sebagian bertahan, tapi tidak ada yang mundur. Para wanita yang tidak ikut bertarung melempar batu dari kejauhan, anak-anak meniup seruling bambu untuk memberi tanda bahaya, dan para pria tua membantu mengangkat yang terluka. Semua ikut berjuang dengan cara masing-masing. Ki Suradipa berteriak memerintahkan pasukannya maju lebih keras, namun justru semakin keras serangan mereka, semakin kuat pula perlawanan rakyat. Mereka melawan dengan semangat, seakan tidak peduli pada kematian. Di tengah kekacauan itu, Jakawira bergerak seperti singa. Ia meraih tombak dari tangan prajurit, mengayunkannya dengan kekuatan luar biasa. Satu persatu musuh tumbang. Bukan hanya karena kekuatan, tapi juga karena kepemimpinannya yang membuat rakyat tidak kehilangan arah. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Matahari sudah tinggi. Panas terik membakar tanah namun tak ada yang berhenti. Tubuh-tubuh berserakan. Suara tangis dan teriakan memenuhi udara, tapi semangat rakyat tidak padam. Akhirnya prajurit Ki Suradipa mulai kelelahan. Banyak yang mulai goyah. Bahkan ada yang diam-diam meletakkan senjata dan memilih mundur. Mereka heran bagaimana mungkin rakyat miskin yang hanya bersenjata bambu mampu bertahan melawan pasukan lengkap bersenjata baja. Ki Suradipa marah besar. Ia menghunus pedangnya sendiri dan turun ke medan perang. Dengan teriakan lantang, ia mencoba memberi semangat pada pasukannya. Namun rakyat tidak gentar. Mereka justru semakin berani melihat pemimpin mereka turun tangan. Di satu titik, Jakawira dan Ki Suradipa akhirnya berhadapan. Rakyat dan prajurit berhenti sejenak, menyaksikan kedua pemimpin itu saling menatap di tengah medan perang. Yang berlumuran darah, angin berhembus kencang, debu beterbangan. Ki Suradipa menatap tajam. Jadi kaulah dalang semua ini. Siapa sebenarnya kau, ha? Katakan namamu sebelum pedangku menebas lehermu. Jakawira hanya diam. Matanya berkilat, tubuhnya tegap meski penuh luka. Dengan suara tenang namun tegas ia menjawab, "Aku hanyalah seorang bawahan." Yang tidak rela melihat rakyat diinjak-injak, sorak rakyat menggema. Pertarungan keduanya pun dimulai, menjadi penentu nasib desa Tirto Agung. Suasana medan perang seakan terhenti sejenak, ketika Jakawira dan Ki Suradipa berdiri saling berhadapan. Debu berterbangan, suara jeritan merida, dan semua mata tertuju pada dua sosok yang akan menentukan arah pertempuran itu. Ki Suradipa turun dari kudanya dengan langkah angkuh. Pedang panjangnya berkilau diterpa sinar matahari. Ia memutarnya sekali di udara, menimbulkan bunyi mendesing tajam, seolah memberi peringatan pada lawannya. "Rakyat jelata sepertimu tidak pantas menantangku," ucapnya dengan suara dingin. "Kau hanya akan mati sia-sia, seperti anjing yang tersesat di jalan." Jakawira tidak gentar. Ia meraih sebilah tombak patah yang tergeletak di tanah, lalu menggenggamnya erat. Meski hanya senjata seadanya, sorot matanya menyala seperti bara. "Bukan pedang emasmu yang menentukan siapa yang jatuh hari ini," jawabnya tenang. "Tapi keberanian dan kebenaran yang kami bawa." Tanpa aba-aba, Ki Suradipa menyerang lebih dulu. Pedangnya berayun cepat, membelah udara, mengarah tepat ke leher Jakawira. Dengan gerakan sigap, Jakawira menangkis menggunakan tombak patahnya. Benturan keras menimbulkan percikan api kecil. Dentuman senjata membuat tanah bergetar. Mereka berdua bertarung dengan penuh amarah. Ki Suradipa menyerang dengan teknik prajurit kerajaan, terlatih, rapi, penuh kekuatan. Sementara Jakawira bergerak lincah, memanfaatkan celah, mengandalkan ketangkasan dan keberanian. Pedang dan tombak patah itu saling beradu berkali-kali. Suara denting logam menggema, membuat para prajurit dan rakyat terdiam menyaksikan duel mematikan itu. Sekali waktu, pedang Ki Suradipa berhasil menggores lengan Jakawira. Darah segar mengalir namun ia tidak mundur. Justru ia semakin berani, menekan lawannya dengan serangan balasan yang tak terduga. Ki Suradipa mendengus kesal. "Kau keras kepala tapi tak ada gunanya. Aku sudah membunuh puluhan orang sepertimu. Kau hanya batu kecil di jalanku." Dengan satu teriakan keras, Jakawira meloncat ke samping, menghindari tebasan mematikan, lalu memutar tombaknya dan menancapkan ke arah dada Ki Suradipa. Pedang lawannya cepat menangkis, namun dorongan Jakawira membuat ia terdorong mundur beberapa langkah. Rakyat bersorak keras memberi semangat pada Jakawira, sementara prajurit Ki Suradipa mulai gelisah, melihat pemimpin mereka tidak dengan mudah mengalahkan orang desa biasa. Pertarungan berlanjut semakin sengit, keringat bercucuran, darah berceceran.
Napas keduanya memburu. Namun tak ada yang mau mengalah. Dalam satu kesempatan, Ki Suradipa berteriak, mengayunkan pedang dari atas kepala dengan kekuatan penuh. Jakawira menahan dengan tombaknya, namun senjatanya patah berkeping-keping. Rakyat menjerit melihat pemimpin mereka kini tanpa senjata. Namun Jakawira tidak gentar. Ia melemparkan sisa tombak, lalu meraih sebongkah batu besar di tanah. Dengan teriakan lantang, ia melemparkannya tepat ke arah wajah Ki Suradipa. Batu itu menghantam helm besi membuat lawannya terhuyung. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Jakawira maju mendekat merebut pedang dari tangan salah satu prajurit yang gugur, lalu langsung menyerang balik. Kali ini, giliran Ki Suradipa yang terdesak. Benturan demi benturan terjadi, tanah bergetar seakan ikut menyaksikan duel yang menentukan itu. Hingga akhirnya pedang Jakawira berhasil menyayat pundak Ki Suradipa. Darah muncrat deras membuat pemimpin itu berlutut. Rakyat bersorak gemuruh, namun Jakawira tidak langsung menebas. Ia menatap lawannya dengan mata tajam, penuh amarah sekaligus belas kasihan. "Semua ini berakhir di sini, Suradipa," ucapnya lirih. "Tak ada lagi yang bisa kau perintah untuk menindas rakyat. Inilah balasan atas keserakahanmu." Ki Suradipa menggeram, mencoba bangkit namun tubuhnya melemah. Saat pedang Jakawira nyaris menebas leher Ki Suradipa, tiba-tiba suara terompet panjang terdengar dari kejauhan. Dentuman itu begitu keras menggema di seluruh lembah, membuat semua orang spontan menghentikan gerakan mereka. Dari arah hutan, barisan kuda muncul. Debu tebal mengepul. Derap langkah kuda mengguncang tanah. Rakyat yang tadinya bersorak kemenangan kini terdiam. Wajah mereka pucat. Di barisan paling depan tampak seorang pria berpakaian serba hitam dengan jubah panjang yang disulam benang emas. Wajahnya dingin, matanya tajam dan sorotnya penuh kuasa. Di dadanya tergantung lambang kerajaan, lebih besar dan lebih mewah daripada milik Ki Suradipa. Semua prajurit langsung berlutut. Bahkan Ki Suradipa yang sedang terluka parah pun memaksa dirinya sujud di tanah. Rakyat berbisik ketakutan. Itu Adipati Wiraguna, penguasa seluruh wilayah timur. Nama itu saja sudah cukup membuat darah mereka membeku. Adipati Wiraguna bukan hanya pejabat biasa. Ia dikenal kejam, cerdas, dan memiliki kekuatan politik yang jauh melampaui Ki Suradipa. Dengan suara berat dan dingin, Adipati Wiraguna turun dari kudanya. Ia berjalan perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan aura mencekam. Pandangannya langsung tertuju pada Jakawira, yang berdiri tegak, masih memegang pedang berlumuran darah. "Berani sekali kau mengangkat senjata melawan pejabat kerajaan." Suaranya bergema. "Kau pikir bisa mengalahkan Suradipa lalu kau sudah menang? Kau salah besar. Aku adalah hukum tertinggi di tanah ini. Dan hukuman untuk pemberontakan adalah kematian tanpa ampun." Rakyat gemetar. Semangat yang tadi membara perlahan padam. Karena kini yang mereka hadapi bukan hanya seorang pejabat lalim, melainkan kekuatan kerajaan itu sendiri. Jakawira menatap lurus ke mata Wiraguna. Ia tahu, jika ia gentar sekarang perjuangan mereka akan sia-sia. Dengan suara lantang ia menjawab, "Aku tidak takut pada ancamanmu, Wiraguna. Rakyat sudah muak ditindas. Jika hari ini aku mati, maka akan ada 1000 Jakawira lain yang bangkit menentangmu." Wiraguna tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada teriakan perang. Ia mengangkat tangannya memberi tanda. Dari balik hutan keluar lebih banyak pasukan. Barisan tombak berkilau panas siap dilepaskan. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada pasukan Suradipa sebelumnya. Rakyat desa mulai gelisah. Beberapa memeluk anak-anak mereka, sebagian mundur perlahan. Ketegangan kembali memuncak, seolah kemenangan yang sudah di depan mata kini sirna dalam sekejap. Ki Suradipa, yang masih berlutut dengan luka parah, tertawa lirih sambil menahan sakit. "Kau kira sudah menang, Jakawira? Kau baru saja memanggil badai yang lebih besar." Adipati Wiraguna melangkah semakin dekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Tangannya perlahan meraih pedang panjang di pinggangnya, pedang berhiaskan permata merah. Mulai dari detik ini, pertempuran ini berubah. Ini bukan lagi perang antara rakyat dan Suradipa. Ini perang antara rakyat melawan aku, penguasa timur. Wiraguna menghunus pedangnya perlahan. Kilau permata merah di gagangnya, memantulkan sinar matahari.
membuat rakyat makin gentar. Pasukan panahnya sudah bersiap, tali busur ditarik, tinggal menunggu perintah untuk menghujani rakyat dengan kematian. Bunuh semua, ucap Wiraguna. Jangan sisakan satu pun. Suara genderang perang mulai ditabuh. Rakyat berteriak panik. Jakawira tetap berdiri tegak meski wajahnya penuh keringat dan luka. Ia mengangkat pedangnya tinggi, bersiap mengorbankan diri jika memang ajalnya tiba. Namun tiba-tiba, kukep! Suara berat dan berwibawa menggema dari arah barat. Semua orang menoleh. Dari balik kabut, terlihat rombongan kuda lain datang. Bedanya, panji-panji yang mereka bawa berbeda warna. Panji itu berwarna biru laut dengan lambang bunga teratai emas, tanda jabatan seorang adipati dari barisan barat kerajaan. Rakyat terperangah, bahkan prajurit Wiraguna pun saling berpandangan bingung. Dari rombongan itu, seorang pria paruh baya turun dari kuda, tubuhnya tegap, wajahnya keras namun mata penuh wibawa. Ia memakai jubah biru dengan sabuk emas, sederhana namun berkelas. Dialah Adipati Arya Pradana, pejabat setingkat Wiraguna, terkenal bijaksana namun jarang sekali turun langsung ke medan. "Apa yang kau lakukan di sini, Wiraguna?" tanyanya lantang. "Aku mendengar kabar kau memimpin pasukan untuk menyerang rakyat tanpa alasan." "Apakah ini benar?" Wiraguna mendengus, wajahnya kaku. "Jangan ikut campur, Arya. Mereka ini pemberontak. Mereka sudah menyerang pejabat kerajaan. Hukumannya mati, dan aku hanya menegakkan hukum." Arya menatap lurus ke arah rakyat, lalu ke arah Jakawira yang berdiri dengan darah mengalir di lengannya. Ia bisa melihat jelas, bukan pemberontak yang ada di hadapannya, melainkan rakyat yang berjuang mempertahankan hak hidup mereka. "Jangan memutarbalikkan keadaan, Wiraguna," jawab Arya. "Aku sudah menyelidiki. Justru Suradipa yang lebih dulu menindas dan menjarah rakyat. Jika rakyat bangkit, itu karena kau dan antekmu yang menyalakan api. Dan aku tidak akan tinggal diam." Wiraguna menggeram. "Kau berani melawanku? Kita sama-sama adipati, Arya. Kau tahu konsekuensi menentangku." Arya melangkah maju, berdiri di antara rakyat dan panah-panah yang siap dilepaskan. Dengan lantang ia berkata, "Kalau kau ingin membantai rakyat, maka panahmu harus melewati tubuhku lebih dulu. Aku tidak akan membiarkan tanah kerajaan ternoda oleh darah tak bersalah." Rakyat terdiam, lalu perlahan sorak-sorai kembali terdengar, kali ini penuh harapan. Jakawira menundukkan kepala memberi hormat, meski hatinya masih berdebar tak percaya. Wiraguna mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan amarah. Namun ia tahu Arya adalah pejabat yang sama kuatnya, dan perang terbuka di antara mereka akan menjadi skandal besar yang bisa mengguncang istana. Situasi pun berubah. Perang yang tadinya siap meledak, kini terhenti di ambang jurang, hanya karena keberanian satu orang yang memilih berpihak pada kebenaran. Angin siang berhembus kencang, membawa aroma darah dan debu yang masih menggantung di udara. Dua adipati berdiri berhadapan, Wiraguna dengan sorot mata penuh amarah, Arya Pradana dengan wajah tenang namun tegas. Pasukan di belakang mereka menahan napas, tak ada yang berani bergerak tanpa perintah. "Jangan berlaku sok suci, Arya." Suara Wiraguna berat dan penuh ejekan. "Kau pikir rakyat ini mencintaimu? Mereka akan melawanmu juga suatu saat nanti. Hari ini mereka berteriak mendukungmu, besok mereka akan mengkhianatimu. Rakyat hanyalah beban yang harus ditundukkan." Arya menghela napas, lalu menoleh ke arah rakyat desa yang masih berkerumun. Sebagian memeluk anak-anak, sebagian menopang tubuh yang terluka. Ia melihat mata-mata yang penuh harapan menatap padanya, seakan keselamatan mereka bergantung pada satu keputusan. "Beban katamu?" Arya menatap tajam ke arah Wiraguna. "Tanpa rakyat kita bukan siapa-siapa. Mereka adalah tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan kehidupan yang kita jaga. Kau terlalu buta karena keserakahanmu." Wiraguna tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau naif, Arya. Dunia ini bukan tempat untuk belas kasih. Dunia hanya tunduk pada kekuatan. Kau boleh berlagak pahlawan, tapi kekuatan tetap ada di tanganku. Lihat pasukanku, lihat panah mereka. Satu perintah dariku, semua ini akan menjadi lautan mayat." Pasukan rakyat bergidik, sebagian melangkah mundur. Namun Jakawira berdiri tegak di samping Arya. Suaranya lantang, menusuk ke dalam hati setiap orang. "Jika benar kekuatanmu sebesar itu, mengapa kau masih gentar menghadapi rakyat bersenjata bambu? Mengapa kau butuh ribuan panah hanya untuk melawan tangan kosong? Kekuatanmu hanya menakut-nakuti, Wiraguna. Dan hari ini rakyat sudah tidak takut lagi." Sorak rakyat meledak, semakin lama semakin keras, seolah memberi nyawa baru pada keberanian yang hampir padam. Wiraguna mencabut pedangnya, berkilau di bawah matahari. Ia melangkah maju, wajahnya merah karena amarah. "Kau bicara terlalu banyak, bajingan desa.
Kau pikir hanya karena Arya ada di sisimu, kau bisa selamat? Aku bisa menebas lehermu sekarang juga. Pedangnya teracung, siap ditebaskan. Pasukan Wiraguna juga mengangkat panah, sementara rakyat bersiap mempertahankan diri dengan bambu runcing seadanya. Situasi menegang. Hanya tinggal menunggu ledakan darah yang tak terhindarkan. Namun Arya mengangkat tangannya, berdiri tegak menghadang pedang Wiraguna. Cukup, jika kau menebasnya maka kau harus menebasku juga. Dan ingat Wiraguna, jika darahku tertumpah di sini, istana akan tahu siapa yang memulainya. Raja tidak akan tinggal diam. Kau bisa menindas rakyat, tapi kau tidak bisa melawan hukum kerajaan. Kata-kata itu membuat udara seperti membeku. Wiraguna menahan pedangnya di udara, matanya berkilat penuh amarah tapi juga ada keraguan. Pasukan di belakangnya mulai goyah. Mereka tahu, perintah menebas Arya Pradana sama saja dengan perang saudara terbuka, dan itu bisa menghancurkan karier politik Wiraguna sendiri. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Arya berbalik menghadap rakyat. Saudara-saudaraku, hari ini kalian sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Kalian telah buktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Tapi peperangan ini harus berhenti di sini. Aku janji, mulai hari ini tidak ada lagi penindasan seperti yang dilakukan Suradipa. Aku akan melindungi kalian atas nama kerajaan. Sorak-sorai rakyat menggema, meski sebagian masih penuh luka dan lelah. Wiraguna mengepalkan tinjunya, wajahnya muram menahan amarah. Ia tahu untuk kali ini ia kalah, bukan karena kekuatan pedang, melainkan karena politik yang lebih rumit dari sekadar perang di medan terbuka. Dengan suara dingin ia berkata, "Baiklah Arya, anggap kau menang hari ini. Tapi ingatlah, permainan ini belum berakhir. Rakyat ini tidak akan selamanya di sisimu. Aku akan kembali, dan saat itu tak ada lagi yang bisa menahanku." Ia berbalik, memberi tanda pada pasukannya untuk mundur. Barisan panah perlahan menurunkan busurnya. Derap kuda terdengar menjauh, hingga akhirnya kabut kembali menelan mereka. Rakyat bersorak kemenangan, memeluk satu sama lain. Jakawira menghela napas lega, tapi matanya masih menatap jauh ke arah hutan, ke arah bayangan Wiraguna yang menghilang. Ia tahu pertempuran hari ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar.